Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, teman-teman, itu tadi doa sebelum belajar. Jangan lupa dibaca ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Nusantara. Poin pertama, kita akan membahas tentang situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Yang pertama ada letak geografis. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah Khatulistiwa, beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Iklim disertai angin musim menyebabkan adanya kemarau dan penghujan dengan waktu yang berbeda-beda pada tiap-tiap wilayah. Yang kedua ada keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Agama Hindu-Buddha berkembang pada masa kerajaan Majapahit, ditandai dengan bangunan candi yang tersebar di beberapa wilayah dengan arca-arcanya. Prasasti dan kitab-kitab juga memberikan gambaran yang jelas terhadap potret keagamaan pada saat itu. Kepercayaan ini telah tumbuh dan berkembang sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Yang ketiga ada politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Yang keempat ada perekonomian dan perindustrian. Kumpulan rumah penduduk yang tersebar di lembah-lembah, sungai dan dataran-dataran pegunungan dengan segala aktivitasnya merupakan pendukung utama keberlangsungan stabilitas ekonomi pemerintahan. Daerah pedalaman adalah daerah agraris yang tertutup. Perdagangan sebagai salah satu aktivitas ekonomi dilakukan oleh golongan rakyat yang harus berjalan dengan pedati atau sampan untuk transportasi dalam negeri. Yang kelima ada sastra dan kesusastraan. Menurut Purbajaraka dan Jod Mulder, di mana dia telah berhasil menelistik sastra Jawa itu jauh ke masa sebelum masuknya Islam ke Indonesia pada masa Mataram Hindu-Buddha. Kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah diubah ke dalam bahasa Jawa kuno pada permulaan abad ke-10. Ada carita Parahyangan, Pararaton, Sutasoma, Nagarakertagama, Arjuna Wiwaha, dan masih banyak naskah serta kitab yang lain. Poin yang kedua, kita akan membahas tentang jalur masuknya Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses, yaitu yang pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Yang kedua yaitu orang-orang Asia
asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah Indonesia untuk melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Berikut adalah peta masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori India. Teori ini dikemukakan oleh Bisnapel Mokuete Fatimi dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snoek Hoorgrunge. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, dan India. Memang sebagian besar sejarawan asal Belanda memegang teori bahwa Islam di Indonesia berasal dari anak benua India. Sementara seorang ilmuwan barat Bisnapel yang mengkaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara. Beliau mengatakan bahwa abad ke-12 sebagai periode paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam di Indonesia. Jan Bisnapel adalah seorang orientalis dari Universitas Leiden, Belanda yang fokus pada manuskrip Melayu. Dia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia lewat pedagang dari Gujarat. Sedangkan menurut Marquette ada hubungan antara Gujarat dan Indonesia dengan alasan bahwa batu nisan makam Raja Malik Al-Saleh yang merupakan raja kerajaan Samudra Pasai Aceh bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Yang kedua ada teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Beberapa bukti sejarah dikemukakan untuk menguatkan teori ini. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Makkah atau Arab sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini ialah Profesor Hamka. Beliau menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah yang tepatnya pada abad ke-7 dan 8 Masehi langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan Husein Jajaningrat yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Hal ini dapat dibuktikan dengan yang pertama yaitu adanya peringatan 10 Muharram atas meninggalnya Husain cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala yang sangat dijunjung oleh kaum muslim Syiah di Iran Persia. Yang kedua yaitu adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Hallaj, seorang sufi besar dari Persia. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa istilah Iran atau Persia dalam sistem mengejar huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang keempat yaitu adanya persamaan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik Al-Saleh tahun 1297 Masehi di
Pasai yang berasal dari Gujarat. Berdasarkan hal tersebut, beliau berpendapat bahwa Gujarat merupakan daerah yang mendapat pengaruh dari Persia yang menganut paham Syiah dan dibawa ke Indonesia. Yang terakhir ada teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Pada dasarnya, semua teori memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak ada kebenaran yang mutlak dari landasan-landasan teori tersebut. Namun, hal yang sangat penting bahwa Islam tersebar di negeri Indonesia tidak dengan jalan kekerasan, melainkan dakwah dengan hikmah, nasihat yang baik. Selanjutnya ada strategi dakwah Islam di Indonesia. Ada beberapa strategi dakwah Islam di Indonesia, diantaranya yang pertama yaitu perdagangan, yang kedua yaitu perkawinan, yang ketiga yaitu politik, yang keempat yaitu pendidikan, yang kelima yaitu kesenian, dan yang terakhir yaitu tasawuf. Yang pertama ada perdagangan. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan selain lebih menguntungkan, juga sangat efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat di wilayah pesisir. Yang kedua ada perkawinan. Pedagang muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi. Mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang kaum muslim. Yang ketiga ada politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Contohnya seperti di Maluku dan Sulawesi. Yang keempat ada pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama juga keterampilan hidup yang lain. Selain itu juga menjadi tempat menempa ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam. Yang kelima ada kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Yang keenam ada tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi bisa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Ada beberapa hal yang penting untuk dilakukan mengapa agama Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, antara lain yang pertama yaitu agama Islam bersifat terbuka sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Yang kedua yaitu penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. Yang ketiga yaitu Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Yang keempat ada perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. Dan yang terakhir dalam Islam
Dikenal adanya kewajiban mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu.